Start. Game over. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemrograman berbasis objek, yaitu membuat game di ALIS 3. Game yang saya buat ini konsepnya adalah game berburu. Jadi di sini player berburu dengan menggunakan panah, di mana targetnya adalah ostrich atau burung unta. Sebagai tantangan, akan ada musuh berupa harimau yang harus dihindari. Jika player menyentuh harimau, maka game over. Namun jika player berhasil memanah semua burung unta yang berjumlah 4, maka player akan menang. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat project baru, dari file, lalu pilih new. Untuk awal saya memilih background desert, setelah itu klik OK. Lalu selanjutnya saya mengubah background-nya menjadi brown savanna grass. Dan lalu untuk mengisi scene-nya, maka perlu memasukkan objeknya satu persatu. Yang pertama dimasukkan adalah player-nya. Jadi player didapatkan dari sini. Dapat dilakukan dengan cara drag and drop. Lalu memberi nama player-nya. Setelah itu klik OK. Hal yang sama dapat dilakukan juga untuk objek-objek yang lain. Selanjutnya, saya menambah cut bow, lalu menambahkan arrow, lalu menambahkan targetnya yaitu ostrich, didapatkan di sini. Ada 2 ostrich yang default dan yang tutu. Untuk harimau didapatkan di sini. Lalu dapat menambahkan objek-objek lain juga seperti pohon, bebatuan, atau rumput. Nah, seperti ini adalah scene yang sudah jadi. Jadi saya meletakkan playernya di tengah dengan targetnya ostrich ada di sini, selanjutnya di sini, dan yang terakhir di sini. Lalu untuk harimaunya, saya meletakkan yang satu di sini dan yang satu di sini. Selanjutnya adalah untuk mengedit tiap objeknya. Yang pertama adalah kamera. Untuk kamera, setnya saya letakkan di belakang pemainnya yang terlihat bow dan arrow-nya. Lalu untuk vehicle kameranya saya buat di Miss Freya Get Head. Lalu untuk Freya atau playernya,
Saya mengedit tangannya sedemikian rupa sehingga terlihat seperti memegang panah. Lalu untuk bow-nya, saya set vehicle-nya di get left hand dari Freya-nya agar mengikuti pemainnya kemanapun pemainnya pergi. Lalu untuk arrow, saya set arrow di this bow get bowstring. Jadi saya set arrow di bow-nya. Untuk selanjutnya, yaitu ostrich. Karena ukuran ostrich terlalu besar, saya kecilkan hignya menjadi 1, dan yang satunya lagi menjadi 1,2. Selanjutnya, kita menambahkan teks. Jadi teks didapatkan dari shape atau teks, lalu pilih new text model, di drag and drop, lalu memberi nama, dan memberi teksnya. Untuk teks yang sudah saya buat ada di sini. Yang pertama adalah this ready. This ready ini adalah awalan gamenya, yaitu ready go. Saya set vehicle di this camera dan opacity awalnya 0, baru dimunculkan ketika game sudah dimulai. Untuk teks selanjutnya di sini ada target. Jadi target ini seperti petunjuk di mana panahnya akan menuju atau melesat. Jadi ini dapat memudahkan pemain untuk memanah targetnya. Untuk opacity-nya, awalnya saya set 0, lalu akan diset menjadi 1 setelah game dimulai. Dan untuk vehicle dari target ini sendiri saya set menjadi display. Untuk teks yang selanjutnya adalah score, dimana ini adalah tulisan score di pojok kanan atas. Lalu ada juga nilai, dimana ini adalah nilai dari skornya. Ini akan dimunculkan selama permainan berlangsung. Dan saya set vehicle untuk skor dan nilai ini menjadi this camera. Namun untuk teks yang untuk akhir game, saya ada 2, yaitu game over dan game win. Game win ini muncul ketika player berhasil memanah 4 ostrich atau burung unta. Jadi ada tulisan hand success, dan baru dimunculkan ketika player sudah menang. Lalu untuk yang satunya lagi adalah game over. Ini akan muncul ketika player kalah dikarenakan menyentuh harimau. Jadi tulisannya adalah you lost game over. Ini juga dimunculkan ketika game berakhir. Begini adalah set dari scene-nya. Setelah sudah disetting semuanya, maka kita akan lanjut untuk membuat kodenya. Untuk membuat kode dapat diklik di bagian edit kode di pojok kanan bawah ini. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat kodenya. Jadi saya membuat kodenya di initialize event listener. Yang pertama adalah block add scene activation listener, didapatkan dari sini, add event listener, lalu scene activation atau time, lalu this add scene activation listener. Yang pertama adalah membuat set in game ini, bisa dibuat dari scene, lalu ke bawah, add scene property, lalu set value type-nya adalah boolean. Namanya adalah in game, dan initializer-nya adalah true. Maka akan didapatkan hasil ini. Untuk in-game ini sendiri adalah fungsi untuk menandakan bahwa gamenya ini sedang berlangsung. Lalu untuk awal game, saya menambahkan bubble text yang berisi Freya mengatakan ayo berburu, dan memberikan arahan untuk panah burung unta dan hindari harimau. Lalu selanjutnya adalah set opacity menjadi 1 dari this ready, yang akan menampilkan teks ready dan go. Selanjutnya diberi delay sebanyak 1, lalu hilangkan teks ready tadi, dan mulai play audio start. Untuk selanjutnya di dalam blok do together, di sini ada looping while, di mana selama gamenya berlangsung, maka akan melakukan blok ini do together, yaitu play audio, ya ini sebagai background musiknya. Lalu ini yang menandakan untuk targetnya berjalan, yaitu ostrich 1, 2, 3, 4, dan juga agar tigernya juga bergerak, tiger 1 dan 2. Untuk ostrich sendiri ini memiliki prosedur walk yang harus dibuat terlebih dahulu. Lalu kita buat prosedur walk, bisa membuatnya dari sini, cari ostrich, lalu add ostrich prosedur. Di sini saya sudah membuat walk. Di sini adalah prosedur untuk ostrich agar dapat berjalan. Di sini menganimasikan agar kakinya terlihat seperti maju mundur, dan ostrichnya bergerak maju ke depan. Jadi di sini ada blok do together. Ini agar ostrichnya bisa maju ke depan, kita ambil drag and drop dari move di sini. Lalu step forward. Dan untuk jaraknya ini saya ambil random 0,5 sampai 1 dengan durasinya 0,5. Lalu buat untuk kaki kanan dan kaki kirinya,
untuk kaki kanan saya set maju dan kaki kiri saya set mundur. Lalu di sini untuk kebalikannya, yang kaki kanan saya set mundur dan kaki kiri saya set maju agar terlihat seperti animasi berjalan. Setelah beberapa kali maju ini, lalu kita putar agar tidak maju lurus terus. Untuk putarnya saya memutar random dari 0 sampai 0,5. Setelah membuat prosedur walk oleh The Ostrich, maka kita dapat memasukkan prosedur tersebut melalui ini. This Ostrich walk. Hal yang sama dilakukan untuk Ostrich 2 sampai 4. Selanjutnya ada Move Tiger. Move ini juga prosedur yang perlu dibuat terlebih dahulu. Dapat dibuat melalui ini, lalu cari Tiger, add Tiger prosedur. Saya sudah membuat prosedur Move sebelumnya, yang isinya kurang lebih sama dengan prosedur Walk oleh Ostrich. Jadi di sini saya menganimasikan agar kaki dari Tigernya ini maju mundur seperti terlihat berjalan. Namun untuk arah jalannya ini mengarah ke playernya. Jadi turn to face ini agar Tigernya menghadap ke playernya atau Freya-nya. Untuk player kita membuat parameter sendiri dari add parameter, value type-nya, gallery class, lalu pilih Freya, lalu pilih OK. Akan jadi seperti ini. Untuk memasukkan parameter sendiri dapat di drag and drop, seperti ini. Lalu setelah Tigernya menghadap ke pemain, saya akan memajukan Tigernya. Di sini saya ada prosedur move toward, jadi maju ke playernya sebanyak 0,5 dengan durasi 0,5 juga. Lalu move together ini untuk menganimasikan kaki Tigernya. Setelah prosedur move di Tiger dibuat, maka dapat dimasukkan ke sini melalui this Tiger. Pilih prosedur move, drag and drop ke sini, lalu masukkan playernya. Di sini adalah this Freya. Hal yang sama dilakukan untuk Tiger kedua juga. Lalu masih di add scene activation, kita tampilkan skornya dengan set opacity menjadi 1 dan tampilkan nilainya juga. Lalu tampilkan juga targetnya tadi menjadi 0,3. Lanjut ke add arrow key press listener, didapatkan dari add event listener, lalu keyboard dan add key press listener. Add key press listener ini berguna agar pemain bisa menggerakkan playernya melalui keyboard. Untuk yang pertama kita ada if dan if else di sini, dapatkan dari control statement di sini, drag and drop, seperti ini. Lalu untuk memasukkan key-nya bisa melalui event is key ini di drag and drop, lalu pilih arrow dan pilih key yang akan dipilih. Di sini saya pilih up untuk pertama, dan up ini untuk memajukan playernya. Jadi saya pilih pemainnya terlebih dahulu, lalu kita majukan pemainnya, move. This Freya move dan arahnya adalah forward. Nah untuk prosedur move sendiri ini juga perlu dibuat terlebih dahulu. Jadi sama seperti tadi, ini prosedur move yang telah saya buat. Kita membuat parameter arah dari add parameter, value type-nya adalah other types, lalu turn direction. Lalu tambahkan block move ini, di set, dimasukkan parameter arah. Lalu majukan pemain sebanyak 0,25 dan durasinya 0. Lalu untuk memajukan pemain ke arah yang lain juga dapat dilakukan. Misalnya backward, key-nya adalah down, lalu menggeser pemain ke kanan, key-nya adalah right, dan menggeser pemain ke kiri, key-nya adalah left. Untuk arah ini masing-masing bisa diatur. Untuk selanjutnya adalah add key press listener. Sama seperti add arrow listener, kita ke add event listener, keyboard, lalu add key press listener. Untuk key press listener ini memungkinkan pemain untuk menembak atau memanah melalui tombol shift di sini. Lalu memungkinkan pemain juga untuk memutar playernya ke kanan ataupun ke kiri. Di sini yang pertama adalah key shift. Jadi kita masukkan if else terlebih dahulu, lalu kita drag and drop event is key, lalu pilih custom key. Lalu kita press key-nya shift, lalu OK. Nah, shift ini adalah untuk memanah. Jadi kita setting ini terlebih dahulu, yaitu untuk seperti memberikan animasi untuk sebelum memanahnya. Jadi kita cari this Freya, get left shoulder. Get left shoulder. Lalu kita putar right dan left sebesar 0,03. Lalu kita menembak unsur panahnya. Kita perlu membuat
prosedur shoot dari arrow-nya. Ini adalah prosedur shoot yang telah saya buat. Jadi pertama memasukkan blok if else, lalu kita agar terlihat seperti memanah sungguhan, kita majukan panahnya, move forward, dan jaraknya adalah 10 dengan durasi 0,5. Lalu setelah panah maju, kita perlu delay 0,5 agar panah seperti berhenti sejenak. Lalu untuk prosedur do together di sini digunakan untuk mengembalikan panah ke playernya. Namun agar terlihat seperti panahnya tidak kembali sendiri, kita set opacity-nya menjadi 0. Lalu setelah panah berada di blue-nya seperti posisi awal, kita set opacity-nya menjadi 1 lagi agar bisa didebakkan dan terlihat panahnya. Nah, untuk ketika memanah ini, saya menambahkan audio, yaitu arrow shoot. Untuk key press yang selanjutnya, saya menambahkan key A dan key D. A untuk memutar ke kiri sebesar 0,0025, dan D untuk memutar ke kanan sebesar 0,0025. Untuk animation style-nya, begin and end abruptly. Terus selanjutnya ada add collision start listener. Ini berguna agar kita mengetahui ketika panahnya menyentuh targetnya atau ostrich-nya. Didapatkan dari add event listener, lalu pilih position atau orientation, add collision start listener. Custom array, lalu custom array. Untuk custom array yang pertama, kita memasukkan arrow-nya. Untuk custom array yang kedua, kita masukkan targetnya, yaitu ostrich-nya. Masukkan 4 ostrich-nya. Lalu pilih OK, maka akan jadi blok seperti ini. Selanjutnya adalah memasukkan blok for each. Jadi kita masukkan for each. Kita perlu men-setnya untuk item type. Kita pilih gallery class, yaitu ostrich. Untuk namanya, misalnya kita buat ostrich. Lalu array-nya kita custom. Masukkan semua ostrich. Lalu setelah diklik OK, maka akan jadi blok seperti ini. Selanjutnya adalah if. Kita masukkan if, lalu masukkan ostrich. Memasukkan ostrich dari yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita memastikan apakah ostrich tersebut sama dengan ostrich yang telah kita definisikan di add collision start listener tadi. Jika sama, maka akan melakukan set perintah berikut. Yang pertama adalah kita set paint dari ostrich-nya menjadi red, agar terlihat apakah ostrich tersebut sudah terkena arrow apa belum. Yang selanjutnya, set opacity-nya 0 untuk menghilangkan ostrich-nya dari tampilan. Selanjutnya, set tambah nilai. Nah, untuk tambah nilai ini perlu didefinisikan dari scene, add scene property, value type-nya whole number, namanya tambah nilai, lalu initializer-nya kita set 0 terlebih dahulu. Lalu klik OK, maka akan jadi properti seperti ini. Properti ini bisa digunakan untuk menambah nilainya, menambah nilai setiap satu ostrich terkena arrow. Nah, kita di sini menambah 1 tiap terkena arrow. Lalu set value dari nilainya, yang awalnya kita set 0, kita set menjadi array kosong ditambah dengan tambah nilai. Array ini akan berubah tiap tambah nilai berubah. Lalu ini adalah kondisi ketika semua ostrich sudah terkena arrow, atau kondisi yang menandakan ketika player menang. Di sini ada this tambah nilai sama dengan 4. Jika semua ostrich sudah mati, maka kita akan melakukan ini. Yang pertama play audio, yaitu game win. Yang kedua set in game. Kita set in game yang awalnya true tadi, yang menandakan gamenya masih berjalan, menjadi false, yang berarti game sudah selesai. False ini akan memberhentikan lagu background yang sudah di-set sebelumnya. Lalu set game win. Game win ini adalah tulisan tadi yang sukses. Kita set menjadi 1, lalu kita hilangkan skor dan nilainya. Nah, yang terakhir adalah sama collision start listener, tapi ini untuk tigernya. Jadi kita masukkan array awalnya adalah Freya, dan array keduanya adalah tigernya. Prosedur ini berfungsi agar ketika Freya bersentuhan dengan tigernya, maka akan game over. Yang pertama kita set for each-nya terlebih dahulu, sama seperti tadi. Kita namakan tigers, memasukkan tiger dan tiger 2. Lalu kita cek apakah tiger yang kita definisikan ini sama dengan tiger di array sebelumnya.
Jika sama, maka kita akan play audio, yaitu play audio Tiger It. Lalu selanjutnya kita akan play audio untuk game over. Dan kita set opacity dari kata game over tadi. Lalu kita set frame red, yaitu untuk Freya dan Bo. Lalu set in game-nya false juga, untuk menandakan game sudah selesai. Lalu selanjutnya set opacity 0 untuk skor dan nilai, untuk menghilangkan tampilannya di layar. Jadi berikut adalah kode yang telah saya buat untuk game berburu ini. Untuk hasilnya dapat dilihat seperti berikut.